metode genotyping yang sudah dikembangkan para peneliti untuk mendeteksi mutasi atau kelainan gen yang terkait dengan penyakit genetik. Mutasi tersebut misalnya berupa single nucleotide polymorphism atau SNP atau perubahan satu basa nukleotida pada untai DNA. Selain itu, mutasi dapat berupa insersi atau penyisipan dan delesi atau hilangnya basa nukleotida penyusun untai DNA. Competitive Allele Specific PCR atau KASP adalah salah satu teknologi yang dapat digunakan untuk mendeteksi mutasi-mutasi tersebut, yaitu SNP dan insersi delesi. Dalam proses deteksi mutasi dengan metode KASP, terdapat berbagai tahap yang dikerjakan. Pertama, kita memerlukan sampel DNA yang dapat diperoleh dari sampel biologis, contohnya darah. Darah yang sudah diambil lalu disimpan dalam tabung khusus supaya tidak menggumpal. Darah kemudian dibawa ke laboratorium untuk dilakukan ekstraksi DNA. Dalam pengerjaan sampel biologis seperti darah, kita perlu menggunakan alat pelindung diri dan sarana laboratorium yang sesuai standar keamanan. Ekstraksi DNA dapat menggunakan berbagai metode. Salah satunya adalah metode spin column. Metode ini dapat digunakan dengan mudah, cepat, dan umumnya memberikan hasil DNA dengan konsentrasi dan kemurnian yang baik. Hasil DNA yang baik sangat penting untuk tahap aplikasi berikutnya. Ekstraksi DNA adalah proses pemisahan DNA dari komponen sel lainnya, seperti protein, karbohidrat, lemak, dan lain-lain. Terdapat 3 tahap utama dalam ekstraksi DNA, yaitu perusakan dinding sel atau lisis, pemisahan DNA dari komponen lainnya, serta pemurnian DNA. Sampel disentrifugasi, DNA akan terikat pada membran silika lalu melewati tahapan pencucian dengan buffer washing. Di akhir proses ekstraksi, sampel DNA yang diperoleh akan dilarutkan dalam larutan elusi. Setelah ekstraksi DNA selesai, tahap selanjutnya adalah proses PCR atau polymerase chain reaction. Dalam tahap ini,
DNA akan diperbanyak jumlahnya melalui proses kimiawi menggunakan mesin PCR. Metode KASP memanfaatkan kompetisi antara primer yang spesifik terhadap alel DNA target sehingga dapat mendeteksi mutasi yang terjadi pada DNA target. Reaksi dalam KASP memiliki 3 komponen penting, yaitu pertama, KASP assay mix yang terdiri dari 2 primer spesifik alel dan 1 primer universal. Kedua, KASP master mix yang terdiri dari probe fluorescence, enzim Taq polimerase, dan DNTP dalam buffer yang sudah dioptimasi. Yang ketiga, sampel DNA yang mengandung target mutasi. Selain itu, bahan habis pakai yang digunakan seperti tabung microcentrifuge, tabung PCR, dan tips sebaiknya dalam kondisi steril. Hal ini penting agar reaksi PCR tidak mengalami kontaminasi. Pada akhir siklus PCR, akan dihasilkan sinyal fluorescence dari DNA target yang sudah berikatan dengan primer spesifik dan probe. Sinyal tersebut dibaca oleh mesin real-time PCR dan diubah oleh software menjadi data cluster plot, sehingga data dapat dianalisis dengan mudah oleh peneliti. Metode KASP memiliki alur kerja yang sederhana, cepat, dan relatif murah bila dibandingkan dengan metode lainnya seperti PCR, RFLP, dan sequencing. Selain itu, KASP juga memiliki keakuratan tinggi dan dapat diaplikasikan dalam banyak bidang, seperti agrikultur dan kesehatan.